Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, bersyukur pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui online, beribadah kembali. Mari kita siapkan diri kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ibadah kita sore hari ini dapat menguatkan setiap kita. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, Yesus. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati pelataran-Mu, daripada
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu. Kau Allah yang disembah, Kau layak ditinggikan. Mulia nama-Mu Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih anugerah-Mu kami rasakan hingga saat hari ini Tuhan. Jika sore hari ini kami dapat bersatu hati memuji meninggikan nama-Mu, itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, pada sore hari ini kami mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mau hidup dalam kemerdekaan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami mau belajar untuk kami menjadi ibu-ibu yang luar biasa dalam keluarga kami. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang Kau sudah percaya pada sore hari ini. Biar melalui hamba-Mu kami dapat berkat yang luar biasa melalui firman yang akan kami dengar. Biar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom ibu-ibu yang terkasih. Sungguh bersuka cita pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Melalui kemerdekaan yang kita terima, kita mau menyalurkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa buah dari kemerdekaan yang kita terima? Yaitu kasih. Mari kita saling mengasihi. Mari kita mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita angkat lagi pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya ibu-ibu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami ada sampai sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, urapi hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah PWK. Walaupun virtual, tapi itu bukan halangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Tema yang diberikan untuk minggu ini adalah hidup dalam kemerdekaan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, bila kita mendengar atau membaca kalimat merdeka, kita akan mendapat satu maksud, mengambil arti bahwa merdeka itu bebas, tidak terbelenggu, free. Ada suatu kelegaan yang kita rasakan. Nah, seminggu tepat Indonesia akan merasakan HUT ke-76. 76 tahun lalu Indonesia bebas dari yang namanya penjajahan. Indonesia menggunakan kemerdekaannya untuk menyatukan bangsa, untuk menyatukan rakyat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang berkembang dan negara yang maju. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat ini jelas mengatakan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan. Maksud dimerdekakan di sini adalah dimerdekakan dari dosa, untuk menggunakan kemerdekaan itu dengan benar, dengan baik, bukan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan dalam dosa. Namun seharusnya kita menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kita sebagai manusia yang sudah dimerdekakan harus mempunyai sikap dan menggunakan kemerdekaan itu dengan benar. Ada beberapa poin yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Poin yang pertama adalah hidup di dalam firman Tuhan. Diambil dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada satu ilustrasi. Kelvin Soh lahir dari keluarga yang sangat berantakan. Ibunya meninggalkannya dan ia hidup tumbuh besar dengan didikan dari sang ayah yang adalah seorang pecandu narkoba. Ia pun terjebak dalam dunia kriminalisasi dan narkoba sejak usianya remaja. Selama 20 tahun ia keluar masuk dalam penjara. Namun pada satu saat Kelvin ini diberi satu buku oleh temannya yang menjenguknya, yaitu Alkitab. Kelvin ini mulai membaca dan ia menangis. Saat di penjara ia menerima, ia membaca sampai ia menemukan beberapa ayat yang membuat hatinya tertegun. Ia merasakan kasih Kristus telah menyentuhnya.
Hari itu ia meminta ampun kepada Tuhan dan meminta Tuhan membersihkan hatinya yang terluka. Sejak saat itu hidup Calvin tidak pernah sama lagi. Setelah ia keluar penjara, Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan memberikan kesempatan untuk membuat lagu. Ia mulai melayani Tuhan. Sampai saat ini ia sudah membuat 8 album. Begitu luar biasanya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan sang anak ini. Yang dahulu selama 20 tahun ia keluar masuk dalam penjara. Terlibat dalam kriminalitas, narkoba, hidup bebas. Tetapi di saat Calvin membaca firman Tuhan, Tuhan mengubahkannya. Begitu juga dengan kita, ibu-ibu dikasih dalam Tuhan. Kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus hidup di dalam firman Tuhan itu. Menerima Kristus sebagai juru selamat merupakan suatu yang indah, suatu yang amat penting. Kita yang diberikan kemerdekaan dari dosa, kita berada di tangan yang benar, mempunyai jalan kebenaran yang pasti. Kita telah dimerdekakan, tak berarti kita bahwa bebas dari masalah. Namun sebaliknya, ibu-ibu Indonesia dalam Tuhan, iblis akan selalu berusaha merusak iman kita dengan berbagai macam cara. Di dalam penderitaan, di dalam ajaran-ajaran yang menyesatkan dan lain sebagainya. Namun kita pun akan sanggup menghadapi itu semua. Memiliki kepekaan untuk mengenali ajaran yang menyesatkan. Bila kita mau hidup di dalam firman Tuhan, terus tumbuh dalam pengenalan akan Kristus, maka kita akan tahu, maka kita akan mengerti, oh ini hidup yang benar, oh ini hidup yang salah. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka hidup di dalam Kristus itu adalah bukti sikap kita yang dimerdekakan oleh Tuhan. Yang kedua adalah tidak berkompromi dengan dosa. Diambil dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Galatia 5 ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada lagu band serius yang berjudul Rocker Juga Manusia. Sangat populer pada masanya. Namun judul ini juga sering digunakan sebagai plesetan. Dengan latah kita berkata, orang Kristen juga manusia, hamba Tuhan juga manusia, pendeta juga manusia. Artinya masih rentan terhadap dosa. Kan namanya juga manusia. Nah, di satu sisi memang benar kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Sebagai manusia kita tak boleh pongah karena kita masih dapat jatuh di dalam dosa. Namun di sisi lain, ungkapan ini kerap dijadikan dalih untuk membenarkan pelanggaran. Namanya juga manusia, masih dapat berbuat dosa. Membenarkan sebuah pelanggaran. Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab menentang keras kompromi terhadap dosa. Keinginan daging yang membuahkan dosa dan berbagai tindak kejahatan. Bertentangan dengan keinginan roh Tuhan. Misalnya, hidup yang dikuasai nafsu bertolak belakang dengan pengendalian diri. Perseteruan tidak sejalan dengan kasih. Kepentingan diri sendiri dan kemurahan adalah dua sikap yang kontras. Bibi yang dikasih dalam Tuhan, di tengah berbagai situasi yang mengundang kompromi dengan dosa, kita perlu terus-menerus menyadari siapa kita.
menyadari identitas kita sebagai milik Kristus, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh dosa. Tidak cukup kita menyadari apa yang salah, tetapi kita juga melakukan apa yang benar, apa yang seturut dengan keinginan Roh Tuhan, apa yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Kita akan tahu sehingga hidup kita tidak berkompromi dengan dosa. Setelah kita dimerdekakan, kita mempunyai sikap yang benar, yaitu hidup di dalam Tuhan, tidak berkompromi dengan dosa. Yang terakhir, hidup di dalam kasih. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan pengertian, memberikan dasar yang jelas tentang bagaimana kita harus menyikapi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan menjadi alasan kita untuk memberikan kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kita tidak boleh, tidak bisa mempergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita tidak pernah boleh merugikan orang lain dengan atas dasar kebebasan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, membenci, apalagi menyakiti dengan alasan kebebasan di era reformasi. Kita tidak boleh memanfaatkan kemerdekaan untuk berbagai perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Jangan karena alasan sudah merdeka atas dosa, kita melakukan berbagai kejahatan. Apa yang harusnya kita lakukan justru mempergunakannya agar kita bisa melayani satu dengan yang lainnya dengan kasih. Paulus melanjutkan pada ayat yang ke-14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita memiliki prinsip hidup mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita tentu tidak akan mau melakukan berbagai hal yang buruk dan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Petrus juga mengingatkan dalam ayat yang telah kita baca tadi bahwa hidup kita, hidup yang sudah dimerdekakan, bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Pesan Petrus mengenai bagaimana menyikapi kemerdekaan dengan baik, dengan benar. Kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu, apalagi melakukan untuk menyelubungi, melindungi kejahatan-kejahatan seperti dosa. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, hamba yang taat sepenuhnya kepada tuannya, yang hidup melayani tuannya, hamba yang tidak akan mengecewakan tuannya dengan melakukan hal-hal dan nilai-nilai kehidupan yang dimiliki tuannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan harus mempunyai sikap yang benar. Kita yang sudah dimerdekakan harus hidup di dalam firman Tuhan. Hidup yang tidak berkompromi dengan dosa. Hidup di dalam kasih yang mengasihi sesama. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari terus milikilah hidup yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan milikilah hidup yang semakin baik, semakin benar di mata Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Ajarilah kami untuk memiliki sikap hidup, karena kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sehingga kami harus mempunyai sikap untuk menyikapi kemerdekaan itu. Terima kasih Bapa, ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan pimpinlah kami untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Teknis persembahan, ibu-ibu dapat mengumpulkan terlebih dahulu persembahan PWK hari ini di rumah masing-masing. Nanti persembahan akan kita bawa ke gereja di saat ibadah onsite dimulai kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Bapa, untuk sore hari ini kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui ibadah sore hari ini kami dikuatkan secara pribadi. Bapa, sebentar kami ingin memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Biarlah persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan dapat berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati para pengelola keuangan di tempat ini. Biarlah hikmat dan bijaksana atas dari Engkau selalu turun atas pengurus yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita menutup ibadah pada sore hari ini. Kembali kami datang kepada Tuhan di ujung peribadahan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu yang indah, waktu bersama dengan Tuhan, mengucap syukur, meninggikan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan pimpin sertai setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.